Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan bersama mengaji tafsir Ibnu Katsir. Kita bermohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan berucap Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, dan bersalam kepadanya dengan berucap assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah karuniakan di dalam hati kita sifat setia untuk mengikuti apa-apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang kami muliakan, di pertemuan terakhir kita telah khatamkan surah Maryam. Maka pagi ini insya Allah kita akan bahaskan surat yang berikutnya, yakni surat urutan yang ke-20 bernama surat Toha, berjumlah kurang lebih 135 ayat dan termasuk ke dalam surat Makkiyah yang sudah kita maklumi bersama. Ada istilah surat Makkiyah, ada istilah surat Madaniyah. Makkiyah berarti selama periode dakwah Nabi di Mekah, Madaniyah berarti di Madinah. Tetapi kita maklumi juga bersama bahwa tidak semua surat Makkiyah itu turun di Mekah, ada juga yang turun di Madinah. Pun sebaliknya, tidak semua surat Madaniyah turun di Madinah, tetapi juga ada yang turun di Mekah. Itu bisa didapatkan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, karya Imam Suyuti. Ibu bapak sekalian yang kami muliakan, surat Toha ini masih berbicara kaitannya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti di beberapa ayat berikutnya akan menceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Musa yang dikirim kepada
kepada Fir'aun, ya. Kemudian kisah juga tentang bagaimana iblis menipu, menggoda Nabi Adam alaihis salam, hingga pada akhirnya kemudian Nabi Adam menemui takdirnya harus terusir dari surga. Nah, ibu bapak sekalian yang kami muliakan, surat Toha ini pula yang menjadikan salah satu orang yang berjasa luar biasa untuk Islam di kemudian harinya. Akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi salah satu sebab di mana beliau masuk Islam karena surat Toha ini. Dan juga beliau dimention oleh Nabi Muhammad SAW di dalam doanya bahwa Islam ini bisa kiranya berjaya dengan salah satu dua orang ini, ya, sama-sama namanya adalah Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu nama mungkin kita agak kurang begitu familiar, tapi kalau kita mengenal nama panggilannya atau gelarnya, lakopnya, itu insya Allah kita semua sudah pada tahu, ya. Ibnu Hisham itu atau Umar bin Hisham itu nama lain daripada Abu Jahal, ya. Jadi kalau Abu Jahal insya Allah sudah pada tahu, ya. Kalau kenal kan nggak mungkin, ya. Kalau pada tahu saja, kalau kenal nggak mungkin, ya. Nah, maka surat Toha ini menjadi wasilah daripada masuknya Umar bin Khattab, yang di kemudian hari beliau kemudian berjasa sangat besar di dalam agama Islam. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi bertanya kepada Jibril, "Sifli Umar." Ya, coba gambarkan kepadaku tentang Umar, ya. Maka kemudian Jibril menjawab, Umar itu kalaupun misalnya lautan jadi tinta dan pepohonan jadi pulpennya, maka aku tetap tidak bisa menghitung kebaikannya, ya, karena jasanya yang luar biasa, ya. Baru di riwayat berikutnya dilanjutannya adalah, kalau begitu gambarkan bagiku, gambarkan kepadaku tentang Abu Bakar. Wah, apalagi Abu Bakar, ya. Umar itu adalah salah satu dari kebaikannya Abu Bakar. Ya, jadi Umar yang kata Jibril menggambarkan kepada Nabi Muhammad lautan sebagai tintanya, ya, kemudian pepohonan sebagai pulpennya saja, tetap tidak bisa menghitung kebaikan Umar. Nah, Umar yang sudah sedemikian rupa itu ternyata hanya salah satu dari kebaikan Abu Bakar. Luar biasa sekali, ya. Baik, inilah ibu bapak sekalian, kiranya muqaddimah singkat daripada Quran surah Toha. Kalau mau dibaca riwayat panjangnya tentang bagaimana Umar kemudian bisa masuk Islam karena surah Toha ini, insya Allah kita semua sudah sama-sama pernah mendengarkannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kalau diterjemahkan artinya tetap Toha. Ma anzalna, tidaklah kami turunkan, alaika atasmu al-Qur'ana, Qur'an, litashqa, agar kamu bersusah payah, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali dia hanya sebagai peringatan kepada orang-orang yang takut, ya. Apakah kita termasuk orang yang takut? Semoga kita termasuk di dalamnya. Karena orang-orang yang takut ini, dua sekalian, di penghujung ayat daripada surah Al-Bayyinah dikatakan kita akan mendapatkan keistimewaan surga beserta
rangkaian kenikmatan yang ada di dalamnya bernama surga Aden, itu ternyata penutupnya untuk siapa? Zalika liman khosya rabbah, di dalam penutup Quran surat Bayyinah, ya. Nah, ayat 3 dari surat Toha, Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Baik, kita mulai. Qad taqaddamal kalamu 'alal hurufil muqatta'ah fi awwali suratil Baqarah bima aghna an i'adati. Kaitannya dengan Toha yang kita kenal dengan istilah huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terpisah. Hanya hurufnya saja. Ini sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Artinya tafsir Ibnu Katsir mengatakan tidak diperlukan lagi pengulangannya. Apa fungsi daripada kalimat-kalimat atau huruf-huruf di awal surah, atau yang kita kenal nama lainnya Fawatihus Suwar, pembuka-pembuka surat. Dan di Quran surat yang sebelumnya pun sama dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ya, surat Maryam kaf ha ya ain shad, ya. Atau di dalam Quran surah yang lainnya Al-Baqarah alif lam mim, banyak. Alif lam ra, ya. Nah, surat ini diawali dengan huruf Toha, ya. Tetapi sedikit saja bahwa Ibnu Abbas menyampaikan kaitannya dengan Toha ini bermakna yakni ya rajul, wahai laki-laki. Kenapa bisa demikian? Karena ayat berikutnya ma anzalna alaika, ya, kami tidak menurunkan atasmu Muhammad. Jadi ya rajul itu tadi bisa juga kita tafsiri sebagai, menurut para ulama, yakni adalah ya rajul berasal pendapat ini dari Ibnu Abbas, yakni nama lain daripada Nabi Muhammad. Atau tafsiran yang lain dibantah juga, bukan dibantah ya, ada pendapat yang lain dari ahli tafsir bahwa Toha ini gabungan dari dua huruf. Ini bisa dicek di tafsir Al-Azhar, ya, karya ulama kita, ya. Toha, tohnya itu tohir, hanya itu hidayah, ya, tapi kita tidak mau berlama-lama atau berpanjang-panjang di situ, ya. Yang jelas Toha, ibu bapak sekalian, ini adalah kalimat pembuka selayaknya kita kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, bahwa sesuatu yang ingin kita sampaikan itu begitu penting, kita menggunakan kalimat pembuka yang meminta perhatian. Ya, kalau kita mungkin kalau kita bahasa kita mungkin wahai saudaraku, kira begitu, ya. Atau kalau sama anak-anak, hey diam. Baru kalimat berikutnya itu adalah kalimat yang penting yang akan kita sampaikan kepada mereka. Tidak kemudian kita langsung ujuk-ujuk sampaikan, diberikan pengumuman kepada anak, sementara anak-anak atau umat sedang berhambur, sedang ribut, ngobrol karepe dhewe, ya. Maka untuk menenangkan itu, untuk memunculkan dan menarik perhatian mereka, diperlukan satu atau dua kalimat yang bisa menarik mereka. Ya, bisa dengan kalau kita, dengarkan, mohon perhatian, ingin begitu. Ya, bahasa Al-Quran memakai alif lam mim, memakai kaf ha ya ain shad, memakai yasin, memakai toha. Maka kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat yang begitu penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi huruful muqatta'ah salah satu fungsinya adalah menurut ahli tafsir seperti itu, untuk menarik perhatian, ya. Nah, berikutnya kita tidak menurunkan atasmu Muhammad Al-Quran litashqa, Quran itu agar engkau bersusah payah, tidak. Ya, maka kalau kita coba memakai mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya, ya, kita tidak turunkan atasmu Muhammad Al-Quran itu agar kamu bersusah payah.
maka pemahaman terbaliknya adalah kami turunkan Quran itu Muhammad atasmu agar engkau, lawannya bersusah payah apa? Bahagia, nyaman, ya. Dan memang seperti itulah Al-Quran. Bagi kita yang sudah bisa menikmatinya, Al-Quran itu artinya kita di dalam membaca Al-Quran tidak sekedar membaca, tapi kalau sudah membaca itu rasanya tidak mau berhenti. Wallahu a'lam. Saya yakin di antara panjenengan semua ada yang sudah pada level itu, ya. Jadi kalau sudah baca Quran itu bawaannya pengen baca terus, ya. Tapi juga kita tidak tutup mata. Ada sebagian orang baru baca satu baris saja sudah ngantuk. Nah, saya yakin kira-kira di sini juga tidak ada lah, insya Allah, ya. Insya Allah tidak ada. Okay? Insya Allah ini termasuk orang-orang yang kalau sudah baca Quran itu bawaannya pengen baca terus. Apalagi kalau sudah kena kisah-kisah tentang nikmatnya surga misalnya, ya. Atau kalau sudah kena ancaman neraka, ya, rasanya pengen baca terus dan rasanya pengen berhenti dari berbuat dosa, meskipun dosa itu begitu kecil misalnya, ya. Baik, nah ini mafhum mukhalafahnya sekalian. Tetapi kaitannya dengan kenapa ayat ini diturunkan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada namanya babun fil iqtisadi fil ibadah. Ada bab tentang sederhana di dalam beribadah. Jadi tidak terlalu berat kanan dan juga tidak terlalu berat kiri. Berat kanan dalam artian terlalu memberatkan di dalam beribadah, pun demikian berat kiri dalam artian terlalu menyepelekan di dalam beribadah. Tetapi ini ada di tengah-tengah. Jadi Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menukil ayat ini kemudian untuk membuka bab tentang kesederhanaan di dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad dulu beserta para sahabatnya ketika ayat turun kemudian menjalankan sholat itu, sholat sunnah khususnya, itu semua ayat yang pernah turun dibaca. Sehingga bisa kita bayangkan betapa panjangnya bacaan beliau ketika sholat. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga, ya, disampaikan para sahabat itu sampai menggantung sesuatu menggunakan tali di dada mereka. Supaya apa? Supaya tidak ngantuk ketika sholat. Karena yang dibaca ayatnya panjang-panjang. Sehingga orang musyrik pada waktu itu menyampaikan, apa sih Quran ini diturunkan hanya untuk menyusahkan mereka yang pengikut Muhammad. Ya, maka bantahannya turunlah ayat ini. Tidak seperti yang mereka sangkakan. Quran ini turun bukan untuk membuatmu Muhammad bersusah payah atau sengsara. Tapi kita balik tadi itu. Quran ini kita turunkan untuk supaya kamu bahagia. Jadi ibarat kata Bapak sekalian, ya, kita memberikan sebuah aturan kepada anak-anak kita, ya. Kamu harus A, B, C, D, E, F, G. Kamu dilarang A, B, C, D, E, F, G. Bagi mereka yang masih baru, ya, baru mendapatkan beban aturan, mungkin menyusahkan. Tapi kita sebagai orang tua memberikan aturan itu supaya apa? Supaya nanti anak ini bisa hidup bahagia di masa depan. Karena menjadi anak yang disiplin misalnya. Menjadi anak yang mengikuti aturan. Al-Quran pun demikian. Ya, isinya kan aturan. Isinya pun kisah-kisah, ya. Kemudian hukum. Untuk apa itu semua? Supaya kita harapannya bisa mengikuti aturan-aturan itu. Nah, kalau kita bisa mengikuti aturan dan menjauhi larangan-larangannya, maka kita tidak akan tasyqa. Kita tidak akan bersusah payah, tidak akan sengsara. Di mana? Di dunia, terlebih nanti di akhirat. Karena Quran inilah, kenapa? Karena Quran ini bisa menjadi petunjuk hudal linnas. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bisa menjadi
yang menunjuki kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang lurus. Ya, di dalam ayat yang lainnya dikatakan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah itu jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan Allah. Kita pasti nggak bisa kalau mengikuti jalan Allah. Tapi sirat, jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah diberikan nikmat kepada mereka. Ayat yang lainnya ya, bahwa mereka-mereka ini adalah minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Jadi kalau kita mau selamat mengikuti Quran supaya kita bisa berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Adalah jalan yang dimana mereka pernah diberi nikmat di dalamnya, yakni orang-orang para nabi, para siddiqin yang membenarkan, para solihin, orang-orang yang soleh ya, dan syuhada ya, orang-orang yang menyaksikan. Nah, ibu bapak sekalian yang kami muliakan, maka Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad pun sampai kepada kita karena ini mukjizat beliau. Ini bukan kita kemudian untuk bersusah payah. Ketika ada aturan yang mungkin aturan itu membuat kita kayaknya berat meninggalkannya karena sudah selama ini kita lakukan, misal kaitannya dengan misal riba misal ya, kan di dalam ayatnya sudah jelas kaitannya dengan riba ya, tapi selama ini kita sudah lakukan. Maka ayat itu ketika sampai kepada kita bukan untuk membuat kita susah, tapi ingin menyelamatkan kita agar kita tidak sengsara di kemudian hari ya. Dan kaitannya dengan hukum-hukum yang lainnya, zakat misalnya ya, sebelumnya kita belum pernah mendengar ayat tentang zakat misalnya ya. Harta kita sudah menumpuk begitu banyak dan harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun ya, nisabnya sudah nyampe, haulnya pun sudah nyampe 2,5%. Nah, kalau 10 juta atau 100 juta nggak terlalu berat Pak ya. Tapi kalau sudah M ya, 2,5% itu cukup banyak ya. 2,5% dari M itu minimal 2 digit ya, dan diberikan begitu saja kalau tidak didasari iman yang luar biasa terasa berat ya. Bahkan naudzubillahi min dzalik, kita semoga tidak termasuk ke dalam golongan saklabah yang dulu minta didoakan kaya oleh Nabi Muhammad, setelah didoakan betul ya, kemudian menjadi kaya raya. Setelah kaya dimintai zakat, jawabannya, komentarnya, kalimat yang keluar daripada Sa'labah justru kalimat yang menyakiti Nabi Muhammad. Ini zakat atau pemerasan ya, karena banyak sudah Pak ya. Kalau sudah M ya sudah banyak, apalagi kalau sudah T ya, sudah banyak. Nah, maka ibu bapak sekalian yang kami muliakan, Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan untuk sengsara, tapi untuk bahagia sebaliknya ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha ya, kecuali sebagai pengingat, peringatan bagi siapa? Bagi mereka yang takut. Semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang takut. Tapi juga perlu diingat bahwa jangan hanya takut, kita pun juga dianjurkan untuk roja, yakni berharap. Jadi kita ada di antara dua perasaan takut akan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berada dalam perasaan roja, berharap karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesiapa saja ini Bapak sekalian yang menurunkan ya, yang menurunkan Quran ini adalah diturunkan dari Zat yang menciptakan langit-langit yang tinggi. Ya, insya Allah akan kita teruskan di dalam kajian yang berikutnya. Ibu bapak sekalian yang kami muliakan, demikian kiranya yang dapat kita bahaskan dalam kesempatan kali ini. Singkatnya bahwa Quran ini bukan membuat kita untuk sengsara, tapi membuat kita justru akan menjadi bahagia, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Nahtam bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.